apa itu tauhid uluhiyah, karena tauhid uluhiyah ini merupakan prioritas dakwah salaf yang mana dengan itu banyak kegiatan masyarakat Aceh diklaim kesyirikan atau wasilah menuju kesyirikan. Ya. Ya, Ustaz. Artinya sebenarnya itu sudah menjadi salah satu corak juga tersendiri untuk dakwah salafi. Misalnya orang mengatakan awalnya bacuk-bacuk syirik. Nah, bacuk-bacuk syirik. Nyaw syirik, jih syirik, jih syirik. Sebenarnya betul tidak klaim seperti itu, atau apakah benar ajaran baginda Rasul itu sebenarnya ajaran memberantas kesyirikan itu? Sehingga misalnya ketika dimunculkan ada 3 jenis tauhid, kenal dengan tauhid rububiyah, uluhiyah atau ilahiyah, asma wa sifat. Dari kubu sebelah ada yang mengatakan itu kan trinitas. Apa beda kalian dengan Nasrani? Itu ada trinitas, ada 3 itu, Allah jadi 3. Padahal rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat ini cuma klasifikasi tauhid untuk mudah kita pahami, Pak. Kalau Anda tidak mau meyakini dengan 3 nama ini, terserah, tidak ada masalah. Karena ulama salaf pun tidak semuanya membagi tauhid 3. Ada yang membagi 2. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, muridnya Ibnu Taimiyah, beliau membagi 2. Ada tauhid ilmi, ada tauhid amal. Ada tauhid al-ilmi, ada tauhid at-talab. Tauhid ilmi yang sifatnya mentauhidkan Allah dari sisi keilmuan. Kalau talab, mentauhidkan Allah dalam bentuk perbuatan yang dituntut kita. Kalau tauhid rububiyah atau pembagian yang kedua, ada tauhid rububiyah, yaitu kita mengesahkan Allah dari sisi perbuatannya Allah. Uluhiyah, mengesahkan Allah dalam perbuatan kita. Asma dan sifat, mengesahkan Allah dalam nama dan sifat-sifatnya. Ini saya tanya Bapak, kalau kita diskusi, saya beberapa kali ada diskusi yang serupa. Ketika kita bertanya balik, Anda tahu apa tauhid rububiyah itu? Orang yang tahu hakikat rububiyah, uluhiyah, asma dan sifat mustahil menolak 3 pembagian ini. Ketika kita bertanya balik, misalnya, rububiyah itu apa? Kalau Anda tidak tahu, saya kasih tahu. Rububiyah itu artinya Allah itu esa dalam setiap perbuatannya. Apa maksudnya itu? Contohnya apa? Ketika kita mengatakan Allah Al-Khaliq, Maha Pencipta, berarti Allah esa sebagai Maha Pencipta. Tidak ada Maha Pencipta selain Allah, tidak ada yang mampu menciptakan selain Allah. Ar-Razzaq, Maha Pemberi rizki, itu artinya Allah esa sebagai Maha Pemberi rizki. Tidak ada yang bisa memberikan rizki selain Allah. Kira-kira ada nggak kaum muslimin yang menolak pernyataan ini? Allah esa untuk segala yang Allah lakukan. Tidak ada, Pak. Nggak mungkin ditolak itu. Kemudian kita lanjut, tauhid uluhiyah itu apa? Kita esahkan Allah dalam ibadah. Ibadah jangan tujukan yang lain, tapi hanya Anda berikan untuk Allah. Kira-kira ada yang menolak, Ustaz? Saya salat hanya untuk Allah. Ada yang menolak? Saya puasa hanya untuk Allah. Ada yang menolak? Tidak mungkin ditolak, Pak. Di luar orang cuma menolak penamaan untuk pembagian ini, tapi tidak mungkin mereka menolak hakikatnya. Maka kita adakan forum-forum seperti ini supaya kita jelaskan hakikat 3 tauhid itu apa. Kalau tadi ditanyakan, kenapa jadi ciri khas karakteristik kita itu dakwahnya tauhid uluhiyah? Kenapa bukan tauhid rububiyah? Karena kenyataannya di dalam tauhid rububiyah enggak ada yang berselisih pendapat. Semua orang kalau Anda tanyakan, siapa pencipta langit dan bumi? La yaqulun Allah. Mereka akan mengatakan itu Allah. Tapi ketika kita ibadah, kok kadangkala kita tujukan ibadah kita itu kepada wali-wali yang sudah wafat, kuburan-kuburan yang sudah orangnya di dalamnya sudah meninggal, atau kita tujukan kepada hal lain selain Allah. Sebenarnya masalah Rasul dengan kafir Quraisy itu bukan masalah di rububiyah. Karena buktinya Allah mengatakan wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard, kalau kamu tanyakan kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka akan mengatakan
Allah. Berarti mereka tahu Allah yang menciptakan. Masalahnya apa? Ketika beribadah mereka tidak mau mengesahkan Allah dalam ibadah. Berarti masalah di uluhiyah. Jadi kalau ada yang bertanya, Ustaz, bagaimana saya bedakan Ustaz salafi atau bukan? Kalau ada Ustaz dakwahnya itu melulu tentang rububiyah, itu bisa dipastikan dia tidak mengenal manhaj salaf. Kalau Ustaz salafi itu dakwahnya akan lebih tertuju untuk tauhid uluhiyah, karena sumber masalahnya di situ. Umat harus diluruskan dalam perkara uluhiyah. Ada yang masih orang cari tabaruk di sini, tabaruk di sana yang tidak disyariatkan. Ada yang masih menunjukkan ibadah bukan untuk Allah. Itu sebenarnya yang perlu diluruskan. Bukan lagi masalah siapa yang mencipta langit dan bumi itu. Wallahu ta'ala alam.